Rasul ulul azmi yang kelima, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, pernah tidak menegur temannya ketika salah? Ada yang pernah menegur temannya ketika salah? Nah, pernah ya. Kemudian, anak-anakku sekalian, mana yang lebih utama, ilmu daripada akhlak? Akhlak. Kenapa akhlak lebih utama daripada ilmu? Karena adab melebihi segalanya. Orang beradab sudah pasti berilmu, dan orang yang berilmu belum pasti beradab. Itu kenapa akhlak mulia lebih diutamakan daripada ilmu. Ya? Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk di pembahasan materi ya. Putarkan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran 2 dengan materi meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan materi, kita harus pahami dulu tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas. Tujuan yang pertama itu menghayati kebenaran dakwah Nabi Muhammad. Tiga, menganalisis penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan materi, yaitu Rasulullah SAW mengawal untuk menyampaikan ajaran tauhid, yaitu mengisahkan Allah dan tidak menyebutkan patung yang mereka sembah. Ada yang diberi nama Lata dan Uzza. Sehingga Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan hidup pada keburukan. Yang kedua adalah akhlak mulia. Rasulullah SAW adalah teladan yang baik dan patut kita contoh. Rasulullah SAW diutus menjalankan dakwahnya. Rasulullah melakukan 2 strategi. Yang pertama, strateginya secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dimulai dari keluarga terdekatnya, yaitu istrinya Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Sa'id, dan Ummu Aiman. Dan dakwah sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Sedangkan dakwahnya secara terang-terangan dimulai di tahun ke-4 kenabian, yakni setelah turunnya perintah Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Faktor penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. 1. Pribadi Rasulullah SAW. Ajaran Islam yang pada saat itu ada kaum Aus dan Khazraj yang kemudian menyampaikan ajaran Islam di Madinah, sehingga ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, Islam sudah diperkenalkan di sana. Nah, sebagai kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini adalah yang pertama, semenjak diangkat menjadi Rasul dengan menerima wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1-5, Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan dakwahnya kepada umatnya. 2. Ajaran pokok dakwah Rasulullah di Mekah adalah akidah dan akhlak mulia. Sementara yang ketiga yaitu strategi dakwah Rasulullah ada 2, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga yang disampaikan. Ya, alhamdulillah. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Oke. Mengapa Rasulullah SAW dalam strategi dakwahnya berdakwah secara diam-diam? Ada yang bisa menjawab? Oke? Karena mengantisipasi siksaan dari kaum kafir. Iya, karena pada zaman sebelum
Sehingga ketika Islam mau diajarkan kepada penduduk Mekah, itu disampaikan dulu secara diam-diam melalui keluarga terdekat. Dimulai dari istri. Siapa lagi nama istri Nabi Muhammad? Khadijah yang pertama. Kemudian keluarga terdekatnya yang lain adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian sahabatnya Abu Bakar. Kemudian pembantunya Ummu Aiman. Dan dakwah sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Ya, ada lagi yang mau bertanya seputar materi kita? Ya, sayang. Mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah? Iya, mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah? Karena pada hari kelahiran Ka'bah diserang oleh pasukan gajah. Ya, karena pada hari kelahiran Nabi Muhammad, Ka'bah diserang oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Jadi pada hari Nabi Muhammad dilahirkan, Ka'bah diserang oleh pasukan bergajah, dan itu diterangkan dalam surah Al-Fil dalam Al-Quran. Ya, nah karena materinya sudah dibahas, maka sekarang adalah kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Buka bukunya halaman 75. Mencari masalah dan menyelesaikan masalahnya. Materinya tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2 materinya dakwah secara terang-terangan. Dan untuk kelompok 3 materinya kehidupan masyarakat Mekah sebelum Islam.